Selamat datang buat para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan Badan Pengurus Pusat dari Gereja Pantekosta Tabernakel yang sudah hadir pada hari ini, sebab pada minggu depan ini kita akan adakan doa bersama para Badan Pengurus Pusat di kota kecil Pacet, tempat di mana Tuhan mengilhamkan pengajaran tabernakel ini kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Van Hessel almarhum. Di tempat itu pada minggu depan ini kami akan berdoa berpuasa, kurang lebih 30 orang dari para hamba-hamba Tuhan, semuanya Badan Pengurus Pusat. Sidang jemaat biarlah tetap setia dalam kebaktian pada minggu berjalan ini, sebab kebaktian tetap berjalan terus dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan tetapkan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, kebaktian kita tetap berjalan sebagaimana biasa. Demikian Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita menjaga situasi dari diri kita sendiri, dari sekitar kita. Jangan ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Anak-anak juga tentunya harus ditertibkan, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan. Saudara-saudara yang ada di luar ruangan, saya mohon untuk bisa juga memperhatikan firman Tuhan. Terlebih yang tidak bertugas, perhatikanlah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, sebab firman Tuhanlah yang akan menolong kita di hari-hari ini. Tidak ada kekuatan melebihi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah bekerja menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, dan saat ini banyak kerusakan-kerusakan terjadi di bumi, sama seperti zaman Nuh, dan Tuhan mengatakan bahwa manusia yang rusak sudah merusakkan bumi ini. Biarlah kita memperhatikan kehidupan kita, sementara dunia menuju kepada kebinasaannya. Tuhan sedang berusaha, dan Tuhan katakan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, ia hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Wahyu Fatsal yang ke-22. Wahyu Fatsal yang ke-22. Kita masih berada pada peringatan yang kedua, yaitu ayat 8 dan ayat 9. Tidak mengapa kita ulangi kembali bacaan ini. Ada tujuh peringatan yang Tuhan berikan kepada sidang jemaat mengakhiri wahyu yang dinyatakan, ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kita membaca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Beberapa tekanan tolong ditekankan dalam pembacaan ini. Mari. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ya, jadi ini suatu keadaan akhir zaman. Sesungguhnya ada kerinduan untuk menyembah Allah, sebagaimana saya sudah jelaskan dalam waktu-waktu yang lalu. Pada dasarnya, pada hakikatnya, bahwa manusia ini mempunyai roh, dan roh itu untuk menyembah, induk dari kehidupannya. Saudara-saudaraku, itu dasarnya dari manusia ini. Manusia ini ingin menyembah, sebab punya roh yang ada di dalam manusia itu dimaksudkan untuk ada kerinduan, senantiasa ada kontak hubungan dengan Tuhan dalam penyembahan. Di sini kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa roh yang ada dalam Rasul Yohanes itu ingin menyembah, dan dia melihat suatu keajaiban besar yang dia sudah lihat dalam waktu beberapa saat. Dia dalam tempat dia merenungkan, dia berdoa, dan kemudian dia melihat perkara-perkara besar.
yang akan terjadi itu yang terutama. Dan di sini dia katakan dia menyembah malaikat. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, Ya. jangan berbuat demikian. Iya, terus. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan ini. Ya. Segala perkataan kitab ini. Jadi di sini kita lihat bahwa ada penyembahan tetapi salah. Ada penyembahan tapi penyembahan itu ternyata salah. Tidak kena sasaran, tidak tepat pada alamat yang benar. Saudara, ada kesempatan untuk menyembah tetapi penyembahan itu salah alamat, salah alamatnya. Menyembah ini kita harus tepat pada sasaran yang disiapkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Sembahlah Allah. iya, sembahlah Allah. Jadi dari pembacaan ini kita melihat bahwa dua macam penyembahan ini bisa terjadi pada akhir zaman ini. Penyembahan yang salah, penyembahan yang salah saya sebut aja langsung bisa menjadi penyembahan palsu. Akhir zaman ini penyembahan palsu. Banyak sebabnya dan di sini saudara-saudaraku kesalahannya karena tidak punya pengertian. Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes ingin menyembah. Sesungguhnya dia merindu menyembah Allah. Tetapi pengenalannya kepada Tuhan yang harus disembah itu belum terlalu jelas. Itu sebabnya malaikat yang menampakkan diri menjelaskan, sembahlah Allah. Allah itu yang harus kita sembah. Jadi dua kegerakan besar dalam penyembahan terjadi akhir zaman. Penyembahan palsu, penyembahan yang salah, dan penyembahan yang benar. Saya sudah jelaskan penyembahan-penyembahan yang palsu, saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lewat ini. Kita sudah mendengarkan perkara-perkara yang tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Yang saya sudah terangkan adalah penyembahan kepada berhala-berhala. Saya sudah jelaskan dalam beberapa kebaktian dengan nama-nama berhala-berhala itu. Dijelaskan nama-nama berhala dari bangsa kafir. Saya tidak ulangi, saya tidak usah ulangi lagi. Kemudian yang kedua adalah penyembahan patung-patung. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai 20. Waktu Bible Study saya jelaskan itu. Penyembahan kepada patung-patung. Sebab Tuhan ingin kita menyembah kepada Dia. Nabi Musa menjelang masuk ke tanah Kanaan, suatu perkara yang sangat penting, yaitu hendak menyembah Allah. Dia ulangi dan dia tekankan kembali. Bahkan di situ penyembahan ini dikhususkan hanya kepada Tuhan. Memang banyak hal-hal yang kita anggap besar dan yang menekan di dalam hati untuk kita sembah. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan ada binatang-binatang dan sebagainya, ada perkara-perkara yang baik manusia, ada perkara-perkara langit, matahari, bulan, dan bintang, saudara-saudaraku. Tapi semuanya itu tidak boleh kita sembah. Yang kita sembah ditekankan dalam ayat yang ke-9, sembahlah Tuhan. Dalam Ulangan pasal 4 itu juga ditekan supaya kita menyembah Tuhan. Sekarang yang kita akan periksa selanjutnya, selain dari patung-patung jangan disembah. Dalam catatan saya di sini saya tulis tentang binatang-binatang. Binatang-binatang jangan disembah. Di dalam Ulangan pasal 4 disebutkan juga binatang yang ada di udara, binatang yang ada di bumi, binatang yang ada di dalam air.
itu jangan disembah. Mari kita akan melihat ini, kita akan bicara kembali soal ini. Binatang-binatang, saya membaca di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang keempat. Bilangan 32, Keluaran 32 ayat yang keempat. Ini binatang yang disembah, saudara-saudaraku. Mari kita membaca beberapa ayat dari pasal 32 kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran pasal yang ke-32, kita akan melihat akibat penyembahan ini di hari-hari mendatang, bahkan di hari-hari ini. Kitab Keluaran pasal 32 ayat yang keempat. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ya, baca terus. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, terima kasih. Ini binatang yang disebutkan di sini, seekor lembu, sudah dibuat patungnya menjadi lembu emas. Nah, sekarang bagaimana pandangan Tuhan terhadap lembu emas yang memang harganya sangat mahal, ya. Harga dari emas itu baik sekarang maupun dulu itu mahal. Sekarang juga mahal. Kalau emas itu sebesar lembu, coba saudara bisa bayangkan berapa beratnya itu. Kalau emas itu seberat lembu, sebesar lembu, beratnya berapa banyak itu? Berapa kilogram, saudara-saudaraku, mahal harganya. Tetapi Tuhan tidak melihat harga yang mahal itu. Tuhan melihat kepada bangsa Israel. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Iya, suatu bangsa yang tegar tengkuk. Terima kasih. Suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ini harga dari lembu itu, yaitu seharga hati yang keras. Itu seharga hati yang keras. Penyembahan pada berhala ini sama dengan hati yang keras. Menyembah daging, menyembah binatang, namanya lembu. Saudara-saudaraku, kita akan lanjut membicarakan soal ini. Memang di sini tampilnya seekor lembu yang sudah bentuknya menjadi patung lembu emas. Tapi kalau kita telusuri, saudara-saudaraku, dari mana inisiatif untuk membuat patung ini dalam bentuk lembu, untuk kemudian lembu itu sekalipun di sini sudah merupakan patungnya kemudian disembah. Saudara-saudaraku, kita mengetahui bersama bahwa kitab Keluaran ini adalah riwayat yang sangat tepat, yang sangat benar tentang cerita bangsa Israel di negeri Mesir dalam perhambaan. Di negeri Mesir mereka diperhamba dan benar-benar dalam penyiksaan. Kalau saudara membaca pasal-pasal sebelum dari kitab Keluaran ini, saudara melihat bagaimana mereka di sana benar-benar dalam tekanan ikatan perhambaan yang berat. Baik pekerjaan paksa itu, tetapi di dalam mereka
berada di Mesir itu, mereka ada di tengah-tengah satu suku. Di dalam kitab Nabi Yeremia, kita baca kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua, di sana kita melihat suku yang sebenarnya di mana mereka berada. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-14. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Iya. Maka mengapa ia menjadi rampasan? 15. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyalingkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Ya, tekanannya di sini ayat yang ke-16. Bahkan orang-orang Memphis dan Panhes Ya. telah menggundul batu kepalamu. Terus. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Ya. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Ya, untuk pergi ke Mesir, kepada suku Memphis dan Tahpanhes ini. Terus? Hendak meminum air sungai Nil? Ya, terus? Dan apakah untungnya pergi ke Asyur? Hendak meminum air sungai Efrat? Ya, jadi di sini kita lihat ada dua negara, dua bangsa yang memperhamba bangsa Israel. Yang pertama adalah orang Mesir, dan mereka tinggal di Memphis, di daerah orang Memphis, di dataran tempat mereka menggembalakan domba-domba, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah di Asyur, tepatnya di Babel, kota Babel, ya. Di sini dengan sungainya Efrat. Jadi dua bangsa ini yang pernah memperhambakan bangsa Israel. Kita melihat yang disebutkan di sini tentang Memphis. Bangsa Israel ingin kembali. Bangsa Israel ingin kembali ke suasana Mesir. Mesir ini gambaran dari dunia ini, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 kita baca. Ayat Sebab yang dua ke-13. kali umatku berbuat jahat. Iya. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka. Mesir ini gambaran dari dunia ini, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 kita baca. Ayat yang Sebab dua ke-13. kali umatku berbuat jahat. Iya. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, terima kasih. Jadi inilah keadaan bangsa Israel ini. Mereka ini sudah dipimpin keluar dari Mesir, saudara-saudaraku, tetapi di suatu waktu mereka ingin selalu kembali ke negeri Mesir. Banyak hal-hal yang mereka rindukan di negeri Mesir. Dalam kitab Bilangan, dalam kitab Keluaran, saudara-saudaraku, bahkan dalam kitab Ulangan kita membaca di sana, begitu banyak kali bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Tetapi puncak yang sangat mereka rindukan dan nyatakan dan memberikan harga yang termahal adalah kerinduan mereka untuk menyembah kepada berhala. Masyarakat di negeri Mesir itu, khususnya saudara-saudaraku,
orang Memphis ini, mereka mempunyai berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu kebanyakan binatang. Berbagai-bagai macam yang dalam bacaan disebutkan lembu, terutama di daerah Goshen di mana bangsa Israel berada, sukunya suku Memphis dan Tahpanhes ada di situ yang mempunyai berhala lembu. Ini yang mereka ingat. Ini perkataan ingat tolong digarisbawahi. Ingatan mereka pada masyarakat yang menyembah berhala tertuju kepada berhalanya itu. Saudara-saudaraku, ada yang menyembah buaya. Orang Mesir itu, buaya di negeri Mesir itu, saudara-saudaraku, itu merupakan suatu binatang yang mengagumkan mereka, dan mereka sembah buaya. Mereka menyembah lembu sebab mungkin tenaganya yang luar biasa, yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Dan pikir lembu inilah pencipta nafkah untuk mereka, dan mereka sembah lembu itu. Saudara-saudara, sudah perhatikan, mereka sudah keluar dari Mesir, bagaikan kita sudah keluar dari dunia ini. Tadinya kita di dunia itu banyak pergaulan kita. Saya mau tekan ini, banyak pergaulan kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar tadi, kita mendengar apa yang terjadi sebelum mereka datang kepada Tuhan. Kalau kita ingat kembali apa yang terjadi sebelum kita datang kepada Tuhan, kita punya pengalaman di dunia ini, saudara-saudara. Dan ini yang perlu diingat, diperhatikan kembali, saudara-saudaraku, bahwa sekarang ini kita sudah berada dalam tangan Tuhan. Dia Allah itu adalah roh untuk bisa disembah dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Allah sang pencipta. Bangsa Israel sudah berada di tangan Tuhan, tetapi ingatan mereka, ingatan mereka masih belum diputuskan dengan cara hidup lama mereka dalam pergaulan dengan orang Memphis di tanah Mesir, di negeri Mesir. Ini suatu tali. Saya tidak perlu jelaskan tali merah, tali sutra, atau tali apa. Tapi ini suatu tali yang selalu menarik hati mereka kembali kepada hidup lama. Dan ini sempat memutuskan hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Ingatan kepada hidup yang lama. Saudara-saudaraku, ini sudah memutuskan hubungan antara Allah dan manusia. Di sini antara Allah dan bangsa Israel. Ini perlu kita perhatikan, saudaraku. Dan saudaraku, bukan hanya ingatan itu sempat memutuskan hubungan antara Allah dan Israel, tetapi ingatan itu sudah membuat hati menjadi sangat keras untuk tidak mengerti tentang cahaya kemuliaan yang ada dalam tangan Tuhan, yang Tuhan akan nyatakan waktu Musa nanti akan turun dari gunung membawa 2 loh batu. Saudara-saudaraku, di mana Allah dinyatakan secara penuh, muka dari Musa berada dalam kemuliaan. Muka Musa bercahaya, tapi bangsa Israel tidak mampu memandang itu. Saudara-saudaraku, sebab ingatan mereka belum pulih kembali. Setelah mereka kembali, ingatan mereka begitu jelas terhadap berhala bangsa Mesir. Dan kemudian mereka menciptakan
suatu patung dari berhala orang Mesir itu lembu, dan mereka menyembah lembu itu. Saudara-saudaraku, saudara perhatikan ini. Ini sesuatu hal yang sangat kita harus jaga di hari-hari ini. Kita akan masuk dalam menyembah Allah. Penyembahan kita harus hanya kepada Allah. Tetapi kalau ingatan kita pada bagaimana berhala di negeri Mesir itu, kalau ingatan itu tidak diputuskan, dan setiap saat ingatan itu kembali, dan ini membentuk suatu berhala yang dapat disembah, kembali untuk disembah. Berapa banyak kejatuhan dalam sidang jemaat? Berapa banyak kejatuhan dalam sidang jemaat? Ini disebabkan karena ingatannya terhadap dosa-dosa lama yang sebenarnya sudah ditinggalkan, yang sebenarnya sudah diakui, tetapi hubungan ingatan dengan segala pengalaman hidup yang bertentangan dengan Tuhan itu tidak diputuskan. Tidak diputuskan. Selalu ada ingatan kembali. Selalu ada ingatan kembali. Terutama di saat-saat adanya percobaan-percobaan. Di saat percobaan-percobaan itu, saudara-saudaraku, berhala-berhala lama itu tumbuh. Ingatan terhadap berhala-berhala lama itu timbul kembali. Baik dalam bentuk pengalaman maupun dalam bentuk-bentuk perbuatan, itu diulangi kembali. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus nasihatkan itu. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan berada di dalam soal ini. 1 Korintus pasal yang ke-10. Saudara, baiknya kita membaca, rasanya tidak ada ruginya kita membaca ayat-ayat ini supaya menjadi jelas lebih dari apa yang saya jelaskan. Ayat yang pertama, mulai ayat pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, telah melintasi laut. Ini suatu pengalaman indah. Sesungguhnya ini pengalaman indah, mengatasi segala pengalaman-pengalaman yang ada di negeri Mesir. Saudara-saudaraku, baca terus. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, ini sesuatu yang perlu diingat. Sebetulnya ini sesuatu dasar yang perlu diingat. Sebab ini sangat manis. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini suatu pengalaman yang perlu diingat. Ini sangat manis. Kalau ini kita selalu ingat, pasti kehidupan kita diarahkan kepada Kristus yang harus disembah. Kalau kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya kita melewati lautan, bagaimana dahsyatnya tiang awan, tiang api yang melindungi, bagaimana hebatnya batu yang ikut menyertai, yang memberikan kita minum, yang memberikan kita kesegaran. Itulah Yesus Kristus. Ini sebetulnya jauh lebih indah dibanding dengan pengalaman Mesir, yang pengalaman di Mesir yang penuh dengan penderitaan, jajahan dan sebagainya. Saudara-saudara, sebenarnya dengan pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah sangat cukup untuk kita bisa melupakan
pengalaman-pengalaman di dunia ini, apapun indahnya pengalaman dunia itu, apapun sedapnya pengalaman dunia itu, tetapi di ujung pengalaman-pengalaman indah, apalagi pengalaman itu pahit, terdapat racun maut yang membinasakan bangsa Israel, membinasakan kehidupan manusia. Tapi kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel ini dalam dua pengalaman yang dijejerkan, pengalaman Mesir dan pengalaman dalam Tuhan, yang jelas tidak seimbang, tetapi bangsa Israel masih memilih pengalaman Mesir lebih dari pengalaman bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ini terjadi, akibatnya manusia anak Tuhan itu akan menjadi keras hati, akan menjadi keras. Kekerasan hati manusia itu dinyatakan di sini, membesarkan pengalaman duniawi dan mengecilkan pengalaman bersama Tuhan. Ini fakta, kenyataan dari kekerasan hati manusia, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan. Kita punya dua pengalaman, saudara. Kita punya dua pengalaman. Pengalaman duniawi kita, pengalaman duniawi kita, saudara-saudara, yang sebenarnya tidak menjanjikan apa-apa yang bisa diharapkan. Apapun yang kita sudah capai di dunia ini, tidak ada satu pun yang dapat menjamin kehidupan kekal kita. Itu pengalaman dunia yang pertama. Yang kedua, pengalaman kita dengan Tuhan. Di sini disebutkan pengalaman baptisan air, pengalaman Roh Kudus, pengalaman pemeliharaan Tuhan. Betapapun saudara-saudaraku, perjalanan itu ditandai dengan perjalanan padang belantara, tapi di situ kasih Allah selalu nyata, dan kasih Allah itu menjanjikan kehidupan yang kekal. Tapi kita sudah lihat, saudara, dari dua ingatan ini masih saja ada anak-anak Tuhan lebih membesarkan ingatan duniawinya daripada ingatannya kepada Tuhan. Saya bicara ini tentang ingatan, sebab dari ingatan ini, saudara-saudaraku, untuk menyatakan kita buta atau melek, kita buta terhadap wujudnya Tuhan, atau mata kita terbuka untuk wujudnya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, ada pengalaman baptisan air, pengalaman dengan Roh Kudus, pengalaman dengan pemeliharaan Tuhan perlu diingat kembali. Saudara-saudara yang belum dibaptiskan air, saya mohon supaya saudara di hari-hari ini perhatikan firman. Kita akan berdoa biar Tuhan moga membuka kesempatan bagi kita. Sekarang tanggal 16 Januari, tanggal 14 Februari, tanggal 14 Februari, tanggal 21 Februari. Tolong dicatat, Pak, hari 21 Februari, hari Senin, kita adakan baptisan air di Jalan Johor. Saudara-saudara yang mau dibaptiskan air ini pengalaman bersama Tuhan, tolong mendaftarkan diri kepada para tua-tua, terutama kepada Bapak Hari, Bapak Yusuf, mana Pak Yusuf Ibisono, Bapak Yusuf Ibisono, ya, baik kaum muda maupun sudah kita mempersiapkan diri untuk selanjutnya kehidupan kita melayani Tuhan. Ingatan kita ini harus diarahkan kepada baik tiang awan, tiang api, pengalaman dalam laut itu, pengalaman baptisan air, pengalaman minum air dari batu yang mengikuti, itulah Yesus Kristus. Untuk apa semuanya? Ini untuk mengarahkan kita kepada penyembahan yang benar. Baptisan ini perlu diperhatikan, saudara-saudara. Setelah saya menyelidiki pengajaran dari pengajaran tabernakel ini, saya menemukan bahwa
baptisan air itu suatu permulaan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Sebab dalam penyembahan, dalam baptisan air, apa yang dilakukan di situ? Yaitu untuk memohon hati nurani yang baik dari Allah. Dalam 1 Petrus pasal 3 disebutkan demikian. Dalam baptisan air, membasuh bukan badan jasmani ini, tetapi membasuh hati nurani, perasaan hati nurani yang baik kepada Allah. Dan perasaan hati nurani, ingatan yang baik kepada Tuhan itu untuk meningkatkan doa dan penyembahan. Pasti kita punya pengalaman demikian saat kita merenungkan dan kita memandang keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Penyembahan kita secara, saya gunakan aja istilah otomatis, tidak merendahkan, tidak untuk merendahkan, tapi saya rasa sudah inilah istilah yang paling tepat. Secara otomatis kita mengagungkan Tuhan. Tapi kalau ingatan kita selalu kembali kepada dunia, saudara-saudara, kita sudah bisa dipastikan mengecilkan pengalaman rohani kita, mengecilkan Tuhan, dan akhirnya apa yang dilakukan? Di sini, saudara-saudaraku, bangsa Israel kembali menyembah tidak kepada Tuhan. Coba kita baca ayat 5. Sekalipun pengalaman sampai dengan ayat 4 ini pengalaman luar biasa. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Sepotong pengalaman, tapi ini pengalaman yang sangat mendasar dari kehidupan rohani kita. Sebab dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini dasar dari kehidupan milik Tuhan itu, kehidupan anak-anak Tuhan. Pertama di situ bisa kita menemukan ada iman, ya, ada iman di situ. Kemudian kita menemukan ada korban kelepasan kita, yaitu korban Paskah, melepaskan dari negeri Mesir. Itu dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, baptisan air. Dasar yang keempat, itulah Roh Kudus. Baik merupakan tiang awan, tiang api, maupun air yang senantiasa menyertai kita di padang belantara. Ini, saudara, pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dalam iman, bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan dalam korban Paskah. Pengalaman dengan Tuhan dalam baptisan air. Pengalaman dengan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ini pengalaman yang sangat mendasar untuk kehidupan rohani anak-anak Tuhan menjadi sangat kuat. Tapi ini diabaikan oleh bangsa Israel. Coba baca ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Iya, jangan menjadi penyembah berhala. Terus, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Iya, ini Tuhan tunjuk ini. Karena ingatan dikatakan di sini. Aku bagi kita untuk memperingatkan kita. Ingatan kita ini yang dituju oleh Tuhan. Ingatan kita jangan dinajiskan seperti ingatan bangsa Israel itu. Ingatan kita harus ditujukan pada pengalaman dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, semua kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, baptisan air tidak bisa sepintas lalu begitu saja. Saudara-saudaraku, keadaan bertobat tidak bisa sepintas lalu begitu saja. Keadaan
Iman kita harus itu harus merupakan ingatan yang harus dipelihara. Jangan ingatan itu dinajiskan seperti ingatan dari bangsa Israel dinajiskan untuk kemudian mereka kembali justru kepada berhala bangsa Mesir, lembu yang disembah oleh orang Memphis dan Tahpanhes, di mana di masyarakat itu bangsa Israel diam. Saudara-saudara, bangsa Israel sudah sempat membangun satu kota berhala di tanah Mesir. Saudara-saudaraku, dipaksa membangun kota berhala, tapi mereka malah mengingat soal itu, tidak mengingat pengalamannya dengan Tuhan. Di sini supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ya, baca terus. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Mati dipagut ular. Terus. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, terima kasih. Ini wujud dari kebutaan rohani. Ini wujud dari kebutaan rohani. Ada disebutkan di situ persundalan, disebutkan penyembahan berhala, disebutkan tentang ular. Itu dosa-dosa yang memagut, yang mematikan. Saudara-saudaraku, bangsa Israel kembali kepada pemberhalaan. Ayat 11. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, di zaman akhir ini Tuhan tunjukkan, diceritakan ini sebagai suatu contoh untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita sampai di dalam hati ini. Satu kekerasan hati yang nyata di tengah-tengah bangsa Israel adalah sungutan. Adalah sungutan, bersungut-sungut. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan dalam persungutan yang hebat. Ini harus disingkiri dari kehidupan kita. Jaga, sebab bersungut karena pekerjaan Tuhan, bersungut karena ibadah, itu fakta, kenyataan dari kekerasan hati sidang jemaat yang membuat dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Bukan cuma itu, membuat dia tidak bisa tahan dalam percobaan. Mari kita baca terus. Ayat 13. Ayat berapa sekarang? Ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan jatuh dalam pemberhalaan ini. Jangan jatuh dalam pemberhalaan, jangan jatuh dalam kekerasan hati. Ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami, Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, terus. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, terima kasih. Jadi ada pencobaan. Pencobaan itu datang dari ini, kekerasan hati manusia. Dalam surat Yakobus disebutkan kembali itu. Percobaan itu datangnya dari daging, dari keinginan daging yang meluap-luap, saudara-saudaraku, untuk kembali ingatan kepada perkara dunia.
Ini membuka kesempatan percobaan. Ayat 14. Ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. jauhilah penyembahan berhala. Ya, terima kasih. Untuk kedua kali di sini disebut. Di sini ditegaskan, jauhilah penyembahan berhala. Jadi berhala yang disebutkan di sini adalah berhala dari ingatan daging ini kepada perkara-perkara dunia. Pengalaman-pengalaman duniawi yang sangat menggoda hati manusia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, biar kita datang kepada Tuhan, supaya kehidupan kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan merindukan kita ini menjadi anggota tubuhnya. Bukan hanya diselamatkan, tetapi setelah kita diselamatkan, kita menjadi anggota tubuhnya. Ayat 15, ayat 16, ayat 15 sampai 17. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah taman pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Iya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, ini kerinduan Tuhan buat kita. Ini kerinduan Tuhan, bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi untuk sampai menjadi satu kesatuan dengan Tuhan dalam tubuhnya dan darahnya. Firman menjadi permanen di dalam kehidupan kita. Bukan hanya merupakan pengetahuan, tetapi firman Allah itu mendarah daging. Saudara-saudaraku, banyak percobaan-percobaan yang bisa masuk. Mengapa? Itu tadi, sebab berhala itu membuka peluang untuk percobaan masuk dalam kehidupan manusia. Secepatnya ada berhala. Kita lihat Tuhan tunjukkan di sini. Secepatnya ada berhala, terjadi ada persundalan, perjinahan. Secepatnya ada berhala, terjadi ada percobaan-percobaan. Ini yang harus dijaga dalam kehidupan manusia ini. Kita jaga berhala yang banyak kali tidak disadari oleh manusia adalah kekerasan daging ini. Kekerasan daging ini. Di dalam surat Yakobus kita baca, ini perlu dibaca supaya kita menjadi tahu. Surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ayat 13 sampai ayat 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Ya. pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Ya. dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, keinginan dagingnya sendiri. Keinginan dagingnya sendiri. Dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Ya. dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, keinginan dagingnya sendiri. Keinginan dagingnya sendiri terus. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, diseret. Keinginan daging itu menyeret, memikat. Apa? Itu ingatan itu. Itu yang menyeret manusia kembali kepada ulahnya daging di masa lalu. Ingatan ini, itu suatu kekuatan yang menyeret manusia
kembali kepada perbuatan lama. Keinginan daging, saudara, diseret oleh ingatan manusia ini untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan lama, dan manusia melakukan perbuatan itu, manusia jatuh dalam percobaan. Baca terus. Dan apabila keinginan itu telah dibuai. Ya, keinginan itu, ingatan itu, keinginan telah dibuahi. Ingatan itu diikutkan. Ada ingatan, saudara-saudara, ingatan itu sudah peluang untuk bisa jatuh. Tetapi kalau ingatan itu kemudian dituruti, lalu melakukan apa yang diingini, buahnya adalah dosa. Saya ulangi. Jadi mulainya demikian. Ada keinginan daging, diseret oleh ingatan ini. Diseret oleh ingatan. Sebenarnya kalau ingatan itu datang, lalu diputuskan dengan darah Yesus, masalah itu selesai. Tetapi banyak kali, saudara-saudaraku, ingatan itu dibuahi. Artinya ingatan itu diikuti. Oh iya, jalan-jalannya sudah tahu, caranya sudah tahu, harganya sudah tahu, segala sesuatu seluk-beluknya sudah jelas, tinggal ngikuti saja, tanpa menyadari bahwa mengikuti ingatan terhadap keinginan daging itu merupakan pembuahan, membuahi keinginan itu untuk lahir merupakan wujud perbuatan dosa. Ulangi itu ayat itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Ya, telah dibuahi, diikuti, dilakukan. Keinginan itu dituruti, diikutkan, dibuahi, dilakukan. Ia melahirkan dosa. Ya, macam-macam dosa, macam-macam ini dosa. Bersungut-sungut sebab masih terus mau, tetapi kok ada saja halangan. Bersungut-sungut, siapa saja disalahkan, istri disalahkan, suami, anak disalahkan. Sesungguhnya ada keinginan daging, tapi setiap rintangan ini dimarahi, disungut-sunguti dan sebagainya. Dosa. Lebih berbuah lagi, dosa yang entah apa, bisa berzina, bisa mencuri, bisa membunuh. Ini keinginan daging yang dibuahi. Kalau ada nasihat, orang yang menasihat itu dimarahi, dimusuhi. Saudara, bahkan banyak kali dibuat begitu macam. Kalau keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa terus. Dan apabila dosa itu sudah matang, dosa itu jadi matang, terus ia melahirkan maut. Dosa yang matang itu apa? Dosa yang diperam. Betul istilahnya, diperam, disembunyikan. Dosa yang disembunyikan cepat jadi matang. Saudara lihat orang tani, kalau buahnya mau cepat masak, belum waktunya masak, dipetik lalu disembunyikan. Disembunyikan, diperam. Dosa yang disembunyikan cepat jadi matang. Tidak diakui. Harusnya dosa itu begitu dilakukan, kesadaran kita ada. Sebenarnya kesadaran itu selalu ada, tetapi manusia malah jauh mengambil sikap menjauhi Tuhan, menyembunyikan dosa tanpa sadar bahwa dosa yang disembunyikan mempercepat proses matangnya dosa itu. Dan dosa yang matang itu, saudara-saudaraku, menghasilkan maut. Menghasilkan, sudah sebut tadi? Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut di sini bukan cuma mati, oh saya masih hidup. Dengarkan baik-baik. Maut di sini itu bicara tentang hati yang keras. Semakin banyak dosa ditumpuk di dalam hati,
Semakin banyak dosa disembunyikan di dalam hati. Di dalam hati ini tempat menyembunyikan, memeram dosa, saudara-saudaraku, untuk matang menjadi maut. Matius pasal 15 kita baca dulu. Matius pasal 15. Matius pasal yang ke-15. Kita lihat ini maut, saudara-saudaraku. Matius pasal 15 ayat 19. Injil Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ini pikiran, ingatan yang jahat. Ini apa ini yang jahat? Ini dosa yang diperam di dalam hati. Terus Pembunuhan itu dendam. Kalau sudah ditaruh dalam hati itu merupakan dendam, kesumat namanya itu. Suatu dendam. Terus perzinahan, percabulan, terus pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Iya, dan sampai nanti hujat. Ini garis bawahi hujat. Saya akan tunjukkan arahnya kemana. Maut ini arahnya kemana. Sampai kepada hujat. Hujat ini sifat dari antikris. Saya nanti akan tunjukkan pemuncakan dari berhala itu. Saudara, arahnya ke situ, kepada penghujatan. Baca terus ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Terus. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kita perhatikan di sini. Dan hati ini tempat memendam dosa untuk cepat menjadi matang. Kalau dosa itu menjadi matang di dalam hati, wujudnya hati itu keras, tidak pernah mau ngaku dosa, tidak pernah mau mengaku salah. Dia hanya membenarkan diri, mempersalahkan orang. Ini sudah wujudnya maut. Ini saudara-saudara. Ini hati yang keras itu sama dengan maut. Saya nanti tunjukkan ayatnya. Hati yang keras, saudara-saudaraku, membutak itu hati menjadi buta. Itu disiapkan untuk maut. Jadi hati yang keras itu sama dengan maut. Dia tidak bisa tahan dalam percobaan. Saudara-saudaraku, orang semacam ini dia tidak bisa tahan dalam percobaan. Percobaan buat dia merupakan suatu kejatuhan untuk lebih hari, lebih dalam. 2 Korintus pasal 4 ayat 3. 2 Korintus pasal 4. Jadi kalau hati ini menjadi gudang, menimbun dosa di dalamnya, itu membuat hati semakin keras, saudara-saudara. Dan memang setan sudah membuat demikian. Orang berbuat dosa malah lari dari Tuhan. Cepatnya manusia berbuat dosa membuat manusia lari dari Tuhan, dan masalah tidak pernah terselesaikan. Apa yang terjadi adalah hati ini semakin keras. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Ya, Injil ini yang sebenarnya menyingkirkan segala perbuatan dosa itu. Tetapi mereka tidak mau. Jika Injil ini masih tertutup juga, terus maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya, terus yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, yang pikirannya terus telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ingatannya kepada Injil itu telah dibutakan, telah ditutup. Saudara, apa yang menutup? Apa yang membutakan? Dosa yang ditutup, yang ditumpuk di dalam hati, membuat hati itu begitu keras untuk memberhalakan. Ini berhala yang paling tidak disadari adalah memberhalakan diri sendiri. Memberhalakan diri sendiri. Ini saudara-saudara. Ini orang ini nanti jadi egois. Itu memberhalakan diri sendiri. Merasa benar sendiri, itu berhala diri sendiri. Merasa suci sendiri, itu berhala, saudara-saudaraku. Sehingga orang semacam ini memandang semua orang itu salah. Bahkan bisa-bisa
Alkitab itu salah, bisa-bisa Roh Kudus itu kurang suci, bisa-bisa Allah itu tidak benar. Ini orang semacam ini, saudara-saudara. Pendeta Totes dia katakan menganggap dirinya lebih suci dari Roh Suci, lebih benar dari firman Allah. Orang semacam ini, orang yang hubungannya dengan Tuhan putus, yang ada hanya hubungannya dengan daging, terutama dagingnya sendiri. Ulangi ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, Iya. yang pikirannya telah dibutakan Iya. oleh ilah zaman ini, Telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Terus. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, Iya. yang adalah wujud Allah. Iya, yang adalah wujud Allah. Dia hilang, sama sekali hilang. Tidak ada kelanjutan. Sementara kalau kita punya ingatan kepada Tuhan, begitu dibukakan, begitu tajam, kita ingat firman Allah. Setiap kali kita ingat firman Allah, saudara-saudaraku, jangankan dosa ini dibuahi, saudara-saudaraku, hubungan dengan dosa itu pun diputuskan oleh firman Allah. Raja Daud dia katakan, firman-Mu kusimpan di dalam hatiku. Untuk apa? Supaya dosa itu jangan ada di hati, supaya aku jangan melakukan dosa terhadap Tuhan. Firman Allah ini memutuskan hubungan ingatan kita terhadap dosa itu, untuk membawa kembali manusia, nantinya malah membuat berhala, lembu, daging. Saudara-saudara, betapa mahalnya pun itu daging. Tapi kalau daging itu sudah disembah, itu namanya berhala. Itu namanya berhala. Satu waktu saya bukan difitnah, saudaraku, tapi saya dicercah di muka saya. Saya ini bagaikan lembu yang dicucuk hidung. Kamu dicucuk hidung. Lebih baik kita bikin sidang khusus, sidang istimewa, supaya kita ganti pengurus. Waktu saya dipilih jadi ketua umum, saya pikir, bro, kalau cuma mau jadi ketua umum, lalu kita bikin acara khusus, tidak usah mahal itu. Sekarang ini saya serahkan, saya tidak mau pertahankan kok itu. Kalau cuma jabatan ketua umum kok saya dibilang begitu. Kalau itu maunya saudara, tidak usah bikin sidang umum. Saya akan tidak pertahankan sekarang ini, saat ini saya serahkan. Saya tidak usah jadi ketua umum, saya tidak cari kok itu. Saya jelaskan, saudara-saudaraku. Tapi kemudian Tuhan bicara sama saya. Kamu kok bodoh? Iya Tuhan, saya bodoh. Kalau kamu dikatakan lembu yang dicocok hidung, berarti kamu lembu yang dipakai untuk membajak. Kamu dipakai untuk menjadi korban. Kalau kamu masih dicocok hidung, itu berarti kamu lembu yang mau dipakai. Kamu hamba yang mau dipakai. Saya punya hati tersiram. Kalau lembu tidak dicucuk hidungnya, itu patung. Mana ada lembu yang patung itu dicucuk hidungnya? Gak ada. Itu hanya mau disembah. Lembu yang mau disembah itu udah dicucuk hidungnya. Sekalipun dia emas. Tapi kalau dia patung buat apa? Lebih baik kamu dicucuk hidung, kamu bisa membajak di ladang. Kamu bisa jadi korban persembahan. Saya punya hati tersiram. Sudah. Haleluya, puji Tuhan. Saya ditolong oleh Tuhan. Saya tidak terpengaruh dengan itu. Ayo kita jalan terus aja. Lain kali saudara-saudara kita mengalami pengalaman semacam ini. Kita difitnah, kita dicercah, saudara-saudaraku. Pada mulanya saya mendengar agak berdiri juga telinga ini, tapi lekas. Kemurahan Tuhan, jelas Tuhan bicara.
Kalau kamu dicucuk hidung, seandainya kamu dicucuk hidung, berarti kamu lembu betul. Kamu bisa jadi hamba, membajak di ladang. Kamu bisa jadi korban persembahan. Oh, puji Tuhan. Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Dan Tuhan bereskan, Tuhan selesaikan dengan baik. Oleh kemurahan Tuhan sampai saat ini saya masih jadi lembu di ladang ini. Masih jadi lembu di ladang ini. Masih membajak saudara-saudaraku. Masih kena cambuk. Kalau lembu emas dia dicambuk, dielus. Kalau lembu betul sudah jalan, sudah membajak, sementara itu dicambuk lagi. Salahnya apa? Tapi masih dicambuk. Oh Tuhan, terima kasih. Biarkan daging ini tidak egois, tidak menuntut haknya, tapi mempersembahkan hidup terus kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu waktu salah seorang guru saya di sekolah Alkitab, dia duduk di sana, daerah Darmo itu. Dulu binatang bisa lewat di sini, sekarang tidak boleh. Dulu binatang itu dibawa ke jagalan. Pagi-pagi dia lihat lembu-lembu itu dibawa ke jagalan. Dia nangis dan dia cerita kepada siswa-siswi, nasib kita seperti lembu itu. Waktu kita masih kuat, kita dipakai membajak. Tapi satu saat dibawa ke jagalan untuk disembeli. Itu nasib kita hamba Tuhan. Kamu harus mengerti ini. Waktu itu saya ingat betul, waktu guru itu mengajar. Saya ingat dia punya cerita, pengalaman dia lihat. Saudara-saudara, kamu harus tahan semacam ini. Ini, saudara, menjadi keras hati. Jangan menjadi keras hati. Banyak ajaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yang seringkali kita tidak mau terima. Sebab apa? Sebab di hati kita ada hal-hal yang tersembunyi yang kita pendam di dalamnya. Mungkin kita jengkel kepada seseorang, padahal seseorang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan nasihat Tuhan, untuk menyatakan teguran Tuhan dalam kita. Tapi karena kita sudah didahului dengan jengkel, gak mau dengar lagi, padahal dia membawa suara firman Tuhan untuk kita mengerti maunya Tuhan apa dalam kehidupan kita sekalian. Ini berhala di akhir zaman. Lepaskan, jauhkan dirimu dari berhala itu, dalam ayat yang ke-14 tadi. Jauhi berhala, jangan seperti bangsa Israel. 1 Korintus pasal 10 tadi dikatakan jauhkan diri. Dan kalau kita jauhkan diri dari berhala itu, percobaan itu segera diliwatkan oleh Tuhan. Mengapa? Sebab kalau kita mendengarkan firman Allah, terang dari firman Allah itu bercahaya di dalam kita. Dan kalau terang firman Allah itu datang, segala kegelapan, apalagi cuma mendung, kegelapan pekat pun bisa diterobos oleh sinar terang dari kemuliaan Tuhan. Apalagi cuma mendung, percobaan itu akan pergi secepatnya kalau hati kita tidak keras terhadap firman Tuhan. Kita cepat mengerti firman, kita cepat mengerti teguran Tuhan, kita cepat mengerti nasihat Tuhan, dan kita disucikan. Percobaan dilalukan dari kita. Ini cara Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara-saudaraku, hati yang keras ini akan menuju kepada puncak dari percobaan. Ini puncak dari hukuman atas daging ini yang paling tinggi, nanti akan masuk dalam masa hojatan. Mari kita membaca binatang yang tidak boleh disembah. Binatang yang tidak boleh kita sembah. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Ini binatang pertama yang tidak boleh disembah. Binatang pertama. Mari kita membaca ayat 3.
Maka tampaklah suatu tanda yang lain di Ya, langit, dan suatu- lihatlah Ya, tanda yang lain di langit dan lihatlah. seekor naga merah padam Ya, yang besar, ini binatang pertama yang tidak boleh disembah. Naga merah padam yang di udara. Terus. berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, Ada 7 mahkota. Terus. dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, Iya. dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, menjatuhkan. Ini sumber percobaan pertama. Percobaan yang dihadapi tanpa kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Itu akan membuat satu kejatuhan. Bukan cuma jatuh, dihempaskan. Percobaan semakin berat. Saudara-saudaraku, di sini bentuk dari daging, dari binatang ini adalah seekor ular naga merah padam besar. Dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Efesus pasal 2 ayat 2. Kita lihat di sini kekuatan dari naga merah padam ini. Tanduk kepala dari naga merah padam ini apa? Kamu hidup di dalamnya, Iya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya. Karena kamu mentaati Lebih baik kuasa. ayat 1, mulai ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya, ini pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang dipendam, yang diakumulasikan, yang dikumpul di dalam hati. Saudara-saudaraku, untuk apa? Untuk hidup di dalam dosa. Kamu hidup di dalamnya. Dalam apa? Dalam dosa. Kamu hidup di dalam dosa. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Ya, dalam dosa itu kamu hidup di dalam dosa. Ini bukan berbuat dosa, tapi hidup dalam keadaan berdosa. Ini artinya orang itu sudah dengar firman, tetapi tetap tidak mau mengerti. Orang itu sudah ditegur, tetapi tetap melawan. Orang itu sudah dinasihati, tapi tidak mau nurut. Ini orang yang hidup dalam keadaan berdosa. Bukan berbuat dosa, bukan cuma berbuat dosa, sudah hidup dalam keadaan berdosa. Wujudnya itu sudah dosa semata-mata. Kamu hidup di dalamnya karena apa? Terus? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini. Terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan Ya, angkasa. kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa ini? Ini ular naga. Kamu taat kepada ular naga itu. Terus? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, ini pendurhakaan. Sudah ada firman Allah, tetap tidak jelas. Dan Rasul Paulus, Rasul Paulus mengatakan, sudah begitu jelas saya menyampaikan firman Allah. Sudah begitu jelas. Tetapi kalau masih saja ada orang tidak mengerti, itu orang yang mata hatinya sudah dibutakan. Hatinya sudah keras. Firman Allah sudah disampaikan, teguran sudah disampaikan, nasihat sudah disampaikan, tetap berada dalam dosa. Ini hati yang keras, itu berhala. Itu dia menyembah. Sekalipun dia mungkin tidak sujud di situ, tapi itu sama dengan dia menyembah kepada binatang yang ada di angkasa. Rasul Paulus mengatakan, kamu mentaati penguasa angkasa. Kamu menyembah penguasa angkasa. Siapa itu? Ular naga. Itulah roh-roh yang sedang bekerja di antara manusia durhaka. Ini jadi hidup dalam keadaan berdosa itu sama dengan durhaka. Pemberhalaan itu sama dengan pendurhakaan. Mendurhaka. Untuk ini dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara baca di situ. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita baca ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut,
hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya, terima kasih. Dosa mana ini yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak dipendam tadi, dosa yang tidak dibiarkan matang, itu dosa yang segera diakui. Melihat saudaramu berbuat dosa bukan melihat waktu dia sedang berbuat. Dia mungkin sembunyikan waktu itu, saudara-saudaraku. Tapi kalau dia ngaku, itu sama dengan kita. Oh, kita sudah lihat, kita sudah tahu dia berbuat dosa. Dia ngaku, apalagi kalau dia merendahkan diri. Dia ngaku secara jujur, tidak dipaksa. Dia ngaku secara spontan, saudara-saudaraku. Secara jujur dia ngaku. Ini perlu didoakan. Kuasa pengampunan lewat darah anak domba Allah berlaku untuk orang ini. Bukan mengaku karena dipaksa, itu ya mungkin sama di muka pengadilan atau di muka polisi, dicambuk, ditunjukkan bukti-bukti baru ngaku. Pengakuan semacam ini tidak kuat, saudara-saudaraku. Tidak kuat di hadapan Tuhan. Pengakuan yang kuat di hadapan Tuhan, yang menarik belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa kita adalah pengakuan secara wajar. Saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan langsung sadar ada dosa, yang ngaku. Tidak usah dipaksa, apalagi seret buktinya, ini loh bukti yang lihat kamu. Tidak usah, tidak perlu itu. Dengar firman Allah, sebab Tuhan yang melihat manusia berbuat dosa. Tuhan lihat. Saudara, kita sendiri tahu dalam hati kita. Biar kita katakan, bukan saya. Hati nurani mengatakan, iya kamu. Hati nurani itu mengatakan kamu. Oh, bukan aku. Kamu, katanya hati nurani. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Tuhan juga berkata begitu. Setan yang mengatakan, tidak usah ngaku. Tidak usah ngaku. Dan penyembahan berhala ya adalah cenderung untuk mengikuti suara setan yang tidak mau ngaku itu. Dia bersembunyi, dia memendam dosa untuk kemudian menjadi matang dan melahirkan maut. Ini dijaga. Di sini dikatakan ada dosa yang tidak melahirkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang terus diakui. Dia tidak bisa menjadi maut. Dia diampuni oleh Tuhan. Dia ditutup oleh darah Yesus. Kalau ada orang coba mencungkil dosa itu, dia berhadapan dengan darah anak domba Allah. Saudara-saudara, dia berhadapan dengan darah. Dia menghinakan darah anak domba yang menutupi, yang menghapuskan dosa itu. Saudara-saudara, seorang buta dari mula jadinya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia melihat orang lain coba mengungkit-ungkit, tetapi saudara-saudaraku, orang ini tetap kuat. Mengapa? Sebab kuasa darah anak domba ada di dalam dia. Dan dia berkata, heran sekali bahwa kamu tidak mengenal dia, sedang ia sudah membukakan mata. Oh, dia orang berdosa. Kemudian dia lebih tegar. Aku tidak perlu tahu apakah ia orang berdosa atau tidak berdosa. Satu perkara yang aku tahu adalah, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Tidak penting orang katakan dulu hidupmu apa, saudara. Tapi satu perkara kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, satu perkara kita tahu, dulu aku orang berdosa, sekarang aku disucikan oleh Tuhan. Buat apa orang bicara tentang masa lalu yang sudah diselesaikan oleh Tuhan? Kita dibebaskan oleh Tuhan untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, kita lihat di sini bagaimana Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan orang yang mengaku dosa. Kalau kita melihat seorang saudara berbuat dosa, doakan dia. Saudara, ada orang tanya, apa perlu ngaku kepada pendeta? Apa perlu ngaku kepada pendeta? Banyak kali kami pendeta ini nuntut lagi, harus ngaku kepada kami. Sebetulnya ngaku kepada pendeta itu tujuannya supaya kita berdoa untuk kamu.
Saudara, ada orang tanya, apa perlu ngaku kepada pendeta? Apa perlu ngaku kepada pendeta? Banyak kali kami pendeta ini nuntut lagi, harus ngaku kepada kami. Sebetulnya ngaku kepada pendeta itu tujuannya supaya kita berdoa untuk kamu, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kalau saudara yang bisa sendiri, ya puji Tuhan. Tapi banyak yang tidak mampu, dia datang dan dia ngaku. Dan banyak kali saudaraku dosa disembunyikan, terutama dalam masuk dalam nikah. Dosa-dosa disembunyikan, tidak diakui, akibatnya gawat. Sebab kita manusia ini terbatas dalam pelayanan. Banyak kali kita salah, apalagi dalam penumpangan tangan kita salah. Sebab disembunyikan, dosanya disembunyikan, tidak diungkapkan. Saudara, akibatnya begitu gawat. Saudara, penumpangan tangan dari seorang tua-tua, seorang hamba Tuhan, itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi sebaliknya. Ini yang membuat kita berhati-hati dalam hal ini, saudara, supaya kita bisa doakan dan kamu hidup, kamu bisa hidup. Ada banyak cara untuk menolong supaya hidup itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kita perlu di hadapan Tuhan menyatakan yang sebenarnya. Baca terus. Ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut, dosa yang mana? Dosa yang tidak diakui, mendatangkan maut. Terus. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Untuk itu jangan didoakan. Saudara-saudaraku, doa itu malah bisa mendatangkan, apalagi penumpangan tangan terhadap orang yang tidak mau jelas di hadapan Tuhan, bisa berakibat fatal. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya menyampaikan ini tidak untuk menakut-nakuti saudara-saudaraku, tapi jalan kebenaran ini harus dinyatakan buat kita sekalian agar berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, di sini itu kekerasan hati menyembunyikan dosa itu dibawa. Kalau kekerasan hati menyembunyikan dosa dibawa dalam nikah, kalau kekerasan hati dibawa dalam nikah, tidak diakui sebelumnya, disembunyikan terhadap Tuhan, terhadap teman hidupnya, istri atau suami, disembunyikan, saudara-saudaraku. Dan pendeta tidak sempat mendoakan, sebab pendetanya tidak tahu soalnya disembunyikan. Saudara, itu kekerasan hati, itu dosa yang dikumpul dalam hati, itu dibawa masuk sampai dalam nikah. Itu kekerasan hati dibawa masuk sampai dalam nikah. Bahayanya apa? Matius 19. Bahayanya itu, kalau kekerasan hati itu dibawa ke dalam nikah, bahayanya. Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal yang ke-19. Ini bahayanya di situ. Injil Matius pasal yang ke-19. Ini bahayanya. Baca. Ayat yang ke-3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya, kok Musa bisa izinkan orang bercerai? Kok Musa izinkan orang bercerai? Baca terus. Kata Yesus kepada mereka. Karena ketegaran hati. Ini. Karena kekerasan hatimu, berhala di dalam hati. Karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Baca terus. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Terima kasih. Ia berbuat zina. Jadi ini bahayanya.
Kalau kekerasan hati itu dibawa masuk sampai dalam nikah, tidak diselesaikan saat masuk dalam nikah. Bahayanya di sini, kekerasan hati itu dibawa dalam nikah. Itu membuat percecokan, membuat perbantahan yang tidak bisa diselesaikan. Perbantahan persalah paham apa yang tidak bisa diselesaikan adalah kesalahan paham, percecokan yang dihadapi dengan masing-masing hati keras. Tidak usah dua hati keras, satu hati keras saja. Apalagi kalau dua-dua hati keras. Saudara-saudaraku, itu kehancuran. Dan kalau kehancuran ini dibiarkan, tidak segera diselesaikan, datang kepada Tuhan untuk ngaku sejujur-jujurnya, lalu diikuti dengan tindakan sejujur-jujurnya untuk tinggalkan dosa itu, maka saudara-saudaraku, dosa itu akan hidup. Dia akan masuk. Di sini dikatakan bukan hanya perceraian, bukan hanya perpisahan, tetapi masuk pada perzinahan. Masuk pada perzinahan. Kalau sudah dalam perzinahan, tempatnya di mana? Kalau sudah dalam perzinahan, ya kalau dia bercerai kemudian dia bisa tahan tidak menikah lagi. Saudara-saudaraku, kalau dia bisa bertahan, dia ditolong, dia disucikan oleh Tuhan. Itu jalan, termasuk jalan yang baik. Tapi yang terbaik adalah rukun kepada suami atau istri. Itu yang terbaik. Yang kedua baik adalah kalau sudah cerai ini jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi dengan orang lain. Saudara-saudaraku. Sebab ini kalau tidak, itu yang namanya hidup dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa, dan doa kita naik tidak sampai di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku, tidak selesai. Kalau menikah lagi, hidup dalam perzinahan, Wahyu pasal 17 itu dalam Babel besar. Di sana berkumpulnya orang-orang semacam ini. Babel besar. Tolong baca Wahyu 17. Wahyu 17. Wahyu 17. Di sini nanti tempatnya. Dan kalau sudah di sini, dia tidak bisa terkeluar lagi dari situ. Wahyu 17. Ayat yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Terus dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mabuk dengan anggur percabulannya. Terus dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Terus dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ini nanti akhirnya. Saudara-saudaraku, kita ini belum sampai pada akhir. Kita ini belum sampai pada akhirnya, tapi menjelang akhir. Mari kesempatan jalan tersingkat untuk keluar dari Babel ini adalah mengaku sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Itu jalan tersingkat untuk kembali ke Yesus, masuk Yerusalem baru. Itu jalan tersingkat. Ngaku kepada Tuhan. Jangan tetap keras hati. Jangan tetap keras hati. Sebab kalau kita keras hati, berarti kita tetap tunduk kepada binatang. Binatang yang di sini wujudnya disebutkan dalam Wahyu 17 ini sama
binatang seekor ular naga merah padam yang kelihatan di udara, menyembah kepada kedurhakaan. Ya, ini kita harus jaga. Binatang yang kedua, Wahyu 13. Wahyu 13. Ini yang jangan disembah. Binatang ini yang jangan disembah. Wahyu 13. Binatang ini yang jangan disembah. Ayat 1. Ayat 1 dan ayat yang terus baca selanjutnya. Lalu aku melihat seekor binatang buas keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iya, baca terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan kutul, Iya. dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Iya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Nah, ini puncak ini. Penghujatan tadi yang disebut dalam Matius 15 ayat 19. Arahnya kepada penyembahan kepada berhala yang namanya antikris, menghujat terus. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, ayat yang ke-16. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Iya, jadi di sini Tuhan bicara tentang hikmat dan kebijaksanaan. Itu adalah firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita percaya, kita mengerti, yang kita percaya, yang kita lakukan. Itu menjadi hikmat, menjadi kebijaksanaan dalam kita, membuat binatang ini tidak bisa memaksa kita untuk menyembah dia. Sebab kita ada tanda ini. Pada perbuatan tangan kita ada tanda hikmat dari Allah. Ada bukti kita melakukan firman Allah. Kalau tidak, saudara-saudaraku, ibadah yang hanya dari bibir mulut tapi hati jauh dari Tuhan, arahnya nanti ke sini. Arahnya kepada penghujatan. Itu saudara baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 19 tadi. Saudara-saudara, ayat 1 sampai 19. Kalau ibadah hanya di bibir mulut, mendengar dengan telinga tetapi tidak mengerti, tidak percaya, melihat dengan mata tapi tidak nampak, beribadah kepada Allah hanya dengan bibir mulut tapi hati jauh dari Tuhan, arahnya ke sini. Arahnya nanti kepada penyembahan pada antikris itu. Antikris mempunyai kemampuan untuk meletakkan capnya pada tangan dan dahi, untuk menjadi miliknya dia, untuk menyembah kepada binatang ini bersama-sama di dalam api neraka. Kekuatan dari binatang ini adalah hujatan. Dan juga dia menggunakan kekuatan ekonomi dunia ini untuk menguasai manusia. Kalau ibadah kita hanya dengan bibir mulut, saudara-saudara, bibir mulut ini akan nanti diserahkan kepada antikris untuk bersama-sama antikris menghujat Allah, menghujat tabernakelnya, menghujat penghuni surga dan tempat kediaman Allah. Itu dalam ayat yang ke-7 tadi, saudara-saudara. Ayat 5, 6 dan 7. Kita baik. Jadi kita perhatikan
Jangan hanya dengan bibir mulut ini. Sebab kalau hanya dengan bibir mulut itu sudah merupakan incaran dari antikris. Untuk mulutmu itu nanti diberikan kepada antikris. Antikris itu sudah punya mulut sendiri. Nanti ditambah lagi dengan mulut-mulut yang sekian banyak pengikutnya untuk menghujat orang-orangnya yang berbakti kepada Allah hanya dengan bibir mulutnya. Saudara-saudaraku, lebih baik dibaca ayatnya itu, Pak Yakub, supaya kita jangan beribadah hanya dengan bibir mulut, supaya jangan ibadah kita ini ibadah yang hanya terarah nanti kepada antikris. Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal yang ke-15. Ayat 8, ayat 7, ayat 7. Hai orang-orang munafik, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Iya, 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya Ya. jauh daripadaku. Hatinya jauh. Hatinya ada dalam ayat 19. Hatinya penuh dengan pikiran jahat, pembunuhan. Tapi mulutnya beribadah. 9. Sia-sia mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Manusia. Perintah manusia mana? Di sini dalam ayat yang ke-18 Wahyu 13. Seorang manusia namanya antikris. Ibadah yang dikomando oleh antikris. Ibadah yang dikomando oleh antikris. Hanya bibir mulut. Jadi dia ada di tengah-tengah sidang jemaat. Bibir mulutnya itu ada di tengah-tengah sidang jemaat. Saatnya nanti dia akan keluar dari sidang jemaat. Dan saat itu dia akan melancarkan hujatan. Dengan bibirnya sendiri, dengan mulutnya sendiri. Dan mulut-mulut pengikutnya. Mulut-mulut itu nanti diserahkan semua kepada antikris. Untuk menghujat. Saudara-saudara. Ini percobaan yang luar biasa. Dan Rasul Paulus tadi dikatakan hanya percobaan biasa yang aku izinkan. Hanya percobaan biasa, bukan percobaan yang luar biasa. Percobaan biasa. Percobaan biasa itu apa? Sakit, itu percobaan biasa. Bisa disembuhkan. Percobaan biasa itu apa? Soal ekonomi, bisa diselesaikan oleh Tuhan. Itu percobaan-percobaan biasa. Tapi percobaan yang luar biasa adalah kalau manusia sampai menyembah kepada binatang. Baik yang ada di udara, saudara. Itu percobaan yang luar biasa, saudara. Kalau manusia itu diseret untuk menyembah, untuk tetap hidup dalam kedurhakaan, itu percobaan luar biasa. Tidak bisa didoakan percobaan semacam itu. Kalau orang sudah cenderung untuk menghujat Tuhan, itu tidak bisa didoakan. Saudara-saudara, sebab mulutnya sudah dipengaruhi oleh seorang manusia namanya antikris. Saudara-saudaraku, sungguh berat. Ini percobaan luar biasa. Dan percobaan luar biasa yang ketiga adalah kalau cap dari pengajaran sesat masuk dalam kehidupan manusia. Hati itu akan menjadi begitu keras. Wahyu pasal 13 ayat 11. Wahyu pasal 13 ayat 11. Ini binatang yang tidak boleh disembah. Puji Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang buas lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Terus. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Iya, terima kasih. Ini binatang yang ketiga yang disebutkan. Jangan disembah. Jangan disembah. Saudara-saudaraku. Jadi ini sekarang ingatan kita kepada binatang-binatang ini harus diputuskan. Ingatan kita kepada binatang-binatang ini harus diputuskan. Kalau kita mau hidup suci di hadapan Tuhan.
Kalau kita mau masuk di Yerusalem baru, penyembahan kita hanya kepada Tuhan, jangan kepada binatang-binatang ini. Saudara tahu nanti, saudara tahu kalau kita sudah menyembah binatang ini, saudara-saudaraku, dia bukan hanya menyeret kita menjadi pengikutnya, bukan, tetapi dia akan bersekutu dengan orang itu. Dan orang-orang itu adalah gereja Tuhan. Dia disebut sidang jemaat Tuhan, tapi sidang jemaat yang hatinya tidak dikaitkan dengan Tuhan, hatinya dikaitkan dengan dunia. Di dalam perjanjian lama disebut orang-orang itu akan, maafkan saya gunakan istilah ini, tidak enak didengar, tapi orang-orang itu akan bersekutu dengan binatang-binatang. Binatang ini yang dimaksudkan. Jadi bukan cuma sekedar perbuatan dengan binatang-binatang, tidak. Tetapi dengan ini, dengan ular naga merah padam di udara, dengan binatang yang keluar dari laut antikris, dengan nabi palsu. Kita baca di dalam, ini ayat-ayat terakhir, saya mohon waktu sebentar buat saudara-saudara. Imamat 20, Imamat pasal 20. Imamat pasal 20. Imamat pasal 20. Kalau ini sudah terjadi, ini berarti bahwa manusia ini sudah rusak, benar-benar sudah rusak di hadapan Tuhan. Ayat 15. Ayat 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, iya, dengan binatang, terus pastilah ia dihukum mati. Iya. Dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. 16. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan itu dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya, terima kasih. Sampai di sini. Jadi ayat 15-16. Ini perjanjian lama. Dalam perjanjian lama Tuhan bicara tentang binatang-binatang, dan itu memang terjadi sampai hari ini, saudaraku. Sampai terjadi dosa sampai hari ini, sampai saat ini, dosa-dosa semacam ini masih terjadi di bumi ini. Saudara-saudaraku, dari kejadian-kejadian ini kita akan melihat bagaimana dosa itu dasarnya. Tetapi jauh lebih dasar daripada itu adalah ini. Binatang-binatang yang tadinya disembah itu akan menguasai manusia itu. Di sini perkataan berkelamin itu artinya menjadi satu daging. Itu artinya tidak bisa dipisahkan lagi. Satu daging, dalam surat Korintus dikatakan itu satu daging. Ini berzina dengan binatang. Binatang mana? Antikris, nabi palsu, dan setan. Itu suatu kengerian, dan Tuhan bicara dalam 1 Korintus, saudaraku. Dalam 1 Korintus disebutkan itu sudah satu daging, tidak bisa dipisahkan. Sementara gereja Tuhan masuk dalam satu tubuh dengan Kristus. Saudara-saudaraku, dosa itu masuk dalam sidang jemaat. Dalam surat Korintus pasal 5 di situ dikatakan dosa dalam sidang jemaat. Itu pasal 5. Dosa percabulan, ya. Dosa percabulan. Coba baca ayat 1. Ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Iya, jadi ini suatu percabulan. Di sini kita lihat arti dari percabulan. Ayat pasal 6. Sekarang pasal 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayat 13 saja, ayat 13 lebih dahulu. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Ya. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Terus? Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Ya, tubuh ini, daging ini, tubuh ini, daging ini bukan untuk
percabulan, melainkan untuk Tuhan, Ya. dan Tuhan untuk tubuh. Tuhan untuk tubuh. Terus ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu Ya. bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Iya. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada Iya, percabulan? kepada percabulan, itu kepada daging, kepada binatang buas ini. Terus Sekali-kali tidak. ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Satu daging dengan dia. Terus Sebab demikianlah kata Nas, Iya. keduanya akan menjadi satu daging. menjadi satu daging. Sekarang mungkin saudara menunggu jalan keluar dari malapetaka ini di mana? Jalan keluar dari malapetaka ini supaya jangan daging ini menguasai kita untuk sujud menyerahkan tubuh ini, menyerahkan daging ini kepada setan untuk dikuasainya. Mari Roma pasal yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-13. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ini jalan keluarnya. Ini jalan keluar agar kita tidak sempat menyembah pada daging ini, pada binatang-binatang ini yang nantinya disebut binatang buas. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, Hari sudah jauh malam. telah hampir siang. Ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, tanggalkan segala perbuatan gelap. Tanggalkan itu artinya ngakui. Tinggalkan dan kembali kepada Tuhan. 13. Marilah kita hidup dengan Ya, sopan, Marilah kita hidup sopan. seperti pada siang hari. Ya. Jangan dalam pesta pora Ya. dan kemabukan. Ya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Iya, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini tabiat-tabiat daging. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Ya. Yesus Kristus Kenakanlah, bagaikan kita menjadikan dia pakaian. Pakailah Tuhan Yesus Kristus. sebagai perlengkapan senjata terang. Iya, di dalam gambar itu jelas. Ini pakaian terang. Bersalut dengan matahari, itu Wahyu 12 ayat 1. Bersalut dengan matahari, di bawah kaki ada bulan, di atas kepala bermahkota 12 bintang. Ini pakaian dari gereja Tuhan. Bersenjatakan senjata terang. Kenakanlah Tuhan, itu Allah Bapa dengan kasih-Nya, Yesus dengan darahnya yang menebus, mendamaikan kita. Kristus itulah Roh Kudus yang memimpin kita nanti masuk ke Yerusalem baru. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Terus Dan janganlah merawat tubuhmu ini jangan merawat tubuh ini terus. untuk memuaskan keinginannya. Iya, untuk memuaskan keinginannya. Nanti dia menjadi binatang buas. Dia tidak akan pernah puas. Daging ini tidak pernah puas, malah jadi buas. Kalau dia nuntut kepuasan, itu dia tidak akan puas, tetapi menjadi buas. Daging ini kalau kita coba untuk memuaskan, dia tidak akan pernah puas. Dia malah akan menjadi buas. Ini daging. Itu sebabnya jangan merawat tubuhmu ini untuk ikut kemauannya, memuaskan kemauannya. Sebab kalau itu diikutkan, dia akan satu waktu tampil bagaikan binatang buas. Itu sebabnya penyembahan jalan yang paling tepat untuk melawan daging ini. Sebab arti dari penyembahan adalah proses perobekan daging. Itu arti dari penyembahan. Suatu proses perobekan daging. Kita bebas, saudara-saudaraku. Itu sebabnya jelas di dalam nasihat peringatan Tuhan untuk kita jangan menyembah kepada yang lain, sembahlah Allah. Daging ini termasuk di dalam ayat-ayat Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Di sana dijelaskan
Saya mempunyai catatan ini, saudaraku, tapi ini belum sempurna. Catatan yang saya ambil dari ayat-ayat ini belum sempurna, saudara-saudara yang menyelidiki Alkitab mungkin masih akan menemukan banyak lagi. Saya menemukan ada 7 macam, saudara. Ini belum sempurna. Catatan yang saya ambil dari ayat-ayat ini belum sempurna, saudara-saudara yang menyelidiki Alkitab mungkin masih akan menemukan banyak lagi. Saya menemukan ada 7 macam, saudara-saudaraku, yang tidak boleh disembah. Saya sudah bicara tentang berhala, kemudian patung-patung, sekarang yang ketiga tentang binatang-binatang. Masih ada yang lain-lain yang jika Tuhan izinkan saya akan jelaskan dalam kesempatan berikut. Masih ada 4 lagi, saudara-saudaraku, yang jika Tuhan izinkan saya akan jelaskan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, artinya masanya sudah sampai Tuhan datang, ya sampai di sini. Tapi sudah sejauh ini saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan ini, saudara-saudara. Tidak untuk membuat kita merasa terancam, tetapi biarlah kita terima ini merupakan jalan keluar dari hukuman Allah yang akan datang terhadap Babel yang besar. Wahyu pasal 18, Babel itu akan dihukum, saudara-saudara, hanya dalam 1 jam saja. Maka Babel besar itu sudah akan binasa seluruhnya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, jangan kita terikat pada dunia ini, tapi marilah kita menyembah Allah. Kita bersalut dengan matahari. Ya, mari kita akan berdiri bersama-sama. Sebelum kita menyembah, kita melakukan nyanyian Psalm 153. Psalm nomor 153. Mohon ini kepada Tuhan, kerinduan untuk mendengar firman Allah, kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk menyembah Tuhan. Saudara, bagi saudara-saudara yang akan dibaptis, bisa menghubungi saudara-saudara Penatua, saudara Hari Estra, saudara Yusuf Wibisono, saudara Yakob, bisa memberikan saudara pelayanan untuk bisa masuk dalam baptisan air. Kami mengundang Bapak Hari Lumare, Bapak Pendeta Hari Lumare untuk tampil ke depan.